Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bertemu kembali di Henry Semail Channel, tutorial dan tips seputar asam lambung, GERD dan anxiety. Sahabat-sahabat sesama penderita GERD dan anxiety, kali ini khusus saya akan membahas tentang anxiety. Bagaimana kita keluar dari kecemasan, kepanikan, ketakutan terhadap banyak hal yang kita rasakan. Ketika anxiety kita kambuh, yang kita rasakan takut ya, cemas ya, rasanya tidak karu-karuan ya. Menurut pengalaman saya, bahkan saya merasakan seperti hidup ini terasa bagaimana ya, terasa tidak enak sama sekali. Pikiran saya kacau, kemudian yang merasakan anxiety juga saya rasakan. Kalian yang tidak merasakan anxiety mungkin tidak akan merasakannya, bagaimana terasa tersiksanya kami sesama penderita anxiety. Itu berlangsung lama sampai saya tahu bagaimana cara menangani anxiety tersebut, bagaimana saya mengelola pikiran bawah sadar saya, stres, kemudian bagaimana saya berdamai dengan diri saya untuk menghadapi kambuhnya anxiety. Sahabat-sahabat penderita asam lambung, GERD dan anxiety, ketika asam lambung ataupun GERD dan anxiety kita kambuh, anxiety terutama apabila ia kambuh, waduh, kita akan mencari-cari harus pengobatan bagaimana lagi, harus cara bagaimana lagi untuk saya keluar ataupun mengobati sakit yang saya derita ini. Ke psikiater, mungkin teman-teman ada yang sudah pergi ke sana, ke rumah sakit, ke psikiater, ke dokter dalam. Itu pun sudah saya lakukan, tetapi anxiety saya belum juga sembuh-sembuh. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mencoba untuk berdamai dengan diri saya sendiri, mencoba untuk berdamai dengan anxiety tersebut. Saya terima apa adanya anxiety, seperti tamu yang datang, tamu yang walaupun tamu itu tidak kita sukai, bagaimanapun dia sebagai tamu harus kita terima. Begitu juga anxiety. Tamu itu datang, anxiety itu datang, kita terima. Kita berdamai dengan diri kita katakan kepada dia, oke, saya cemas, saya takut, saya gelisah, saya anxiety. Tetapi saya yakin anxiety ini akan pergi, anxiety ini akan berlalu. Saya sadar saya tidak mungkin akan dapat menghilangkan anxiety, kecemasan, ketakutan. Itu ada sebuah anugerah ataupun memang ada, seperti juga cinta, seperti juga kasih sayang, seperti juga keberanian, seperti juga kepercayaan diri, itu ada. Begitulah juga ketakutan,
kecemasan selalu ada. Bahkan itu anugerah. Tidak mungkin seseorang itu yang normal tidak diberi kecemasan dan ketakutan. Seandainya kita tidak diberi kecemasan dan ketakutan, kita bisa saja melompat dari gedung yang tinggi, lantai 10, kemudian melompat ke lantai 1, jatuh, karena kita sudah tidak punya rasa takut. Begitu anugerah ini datang kepada kita, tetapi kalau sifatnya berlebihan ataupun dikatakan anxiety, kecemasan, ketakutan itu berlebihan, nah itu yang jadi akar masalahnya, bagaimana kita menghadapinya. Anxiety memang sangat mengganggu. Anxiety memang sangat mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita. Tetapi harus bagaimana lagi kita? Jalan terbaik menerimanya, jalan terbaik adalah kita sugesti diri kita sendiri dengan kata-kata positif dari dalam diri kita sendiri. Saya menerima kamu apa adanya. Saya menerima diri saya ini apa adanya. Saya dianugerahi Tuhan. Saya bersyukur atas nikmatnya. Oke, anxiety ini ada, tetapi panca indera saya masih berfungsi. Hati saya masih berfungsi, jiwa saya masih tenang, masih berfungsi. Dan cara itulah yang dapat menenangkan diri saya. Ini pengalaman saya. Teman-teman yang juga mengalami anxiety tentu juga merasakannya, bagaimana tersiksanya kita. Yang pertama tadi adalah menerima diri kita apa adanya, dan yang kedua, kita tanamkan di dalam diri kita dengan sugesti-sugesti positif. Kita bersyukur atas anxiety ini dan yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, menurunkan ini kepada kita untuk menjadikan kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, jangan kalian lawan anxiety, tetapi terima ia, kemudian timbulkan sugesti positif dalam diri Anda, kemudian pelihara juga kesehatan fisik kita, jangan sampai asam lambung, karena biasanya itu asam lambung lah yang memicu anxiety kita. Kemudian banyak lagi sebenarnya, bukan hanya asam lambung. Berita-berita hoax, berita-berita tentang kematian, berita-berita tentang kepanikan, kecelakaan, huru-hara, kita abaikan saja. Tetap fokus dengan sugesti positif dalam diri kita bahwa anxiety ini akan berlalu. Oke, anxiety, sekarang memang kamu lagi ada di dalam diri saya. Saya berdamai dengan kamu. Kamu dapat pergi dan datang kapan saja. Saya terima itu. Katakan seperti itu kepada anxiety kita atau kecemasan, kepanikan kita. Dan lambat laun anxiety itu akan berlalu. Itu pengalaman saya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat mengerti apa yang saya sampaikan dan dapat mempraktekkan cara saya menghadapi anxiety, dan mudah-mudahan anxiety itu tidak kambuh-kambuhan lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa di subscribe,
dan tekan tombol loncengnya agar video-video selanjutnya Andalah yang dapat pemberitahuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.